Oke, kita langsung masuk aja. Ini hari ke-21 konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dan situasinya udah berubah total. Aturan main yang lama sepertinya udah nggak berlaku lagi, dan yang kita lihat sekarang ini jauh lebih rumit dan jujur aja lebih berbahaya. Gini, yang perlu kita pahami di sini adalah konflik ini udah keluar dari batas-batas wilayahnya. Sekarang, ini udah jadi krisis global di berbagai lini. Kena semua, militer, ekonomi, dan yang paling penting, energi dunia. Yuk kita coba bedah apa yang sebetulnya lagi terjadi. Biar kita bisa ngelihat gambaran besarnya, kita bakal bedah konflik ini ke dalam 4 tema utama. Pertama, gimana energi jadi medan perang baru? Kedua, perang rahasia yang makin panas. Ketiga, soal krisis kepemimpinan yang bikin bingung. Dan terakhir, yang paling mengkhawatirkan, sebuah fase perang tanpa aturan sama sekali. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, pertempuran ini tuh udah ndak cuma soal rudal dan tentara lagi ya. Sekarang, perangnya dilancarkan lewat serangan ke pasokan energi global dan dampaknya, wah udah mulai kita rasakan semua di seluruh dunia. Coba lihat angka ini, 730.000 barel per hari. Ini adalah kapasitas harian kilang minyak Mina Al-Ahmadi di Kuwait, salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Iran kabarnya melancarkan 2 gelombang serangan drone ke fasilitas ini cuma dalam 1 hari. Ini bukan serangan asal-asalan ya, ini benar-benar strategi yang disengaja, menargetkan infrastruktur energi untuk melumpuhkan ekonomi di seluruh kawasan. Nah, ini dia dampaknya langsung buat kita semua. Harga bensin di Amerika Serikat udah nyentuh titik tertinggi sejak 2022. Dan yang lebih bikin khawatir, ada beberapa analis keuangan yang memperkirakan tren ini bisa-bisa bertahan sampai tahun 2027. Jadi ini bukan gangguan sementara. Ini bisa jadi krisis energi jangka panjang. Nah, ini yang bikin pusing nih. Coba deh perhatiin kebijakan Amerika Serikat. Di satu sisi, Pentagon ngirim ribuan marinir dan kapal perang. Tapi di sisi lain, karena tekanan harga bensin di dalam negeri, pemerintah justru melonggarkan sanksi minyak buat Iran. Ini kan sinyalnya jadi simpang siur, bikin bingung sekutu dan pasar global. Oke, sekarang kita pindah ke arena lain yang kejadiannya di balik layar. Ini adalah perang rahasia yang pakai serangan super presisi, spionase, dan perang intelijen yang bisa mengubah keseimbangan taktis secara mendadak. Coba dengerin kutipan ini. Ini kata-kata Jenderal Ali Mohammad Naini, seorang pejabat tinggi militer Iran yang seolah-olah menantang klaim Israel. Kedengarannya percaya diri banget kan? Tapi yang terjadi setelah ini, wah bener-bener mengejutkan. Cuma beberapa jam setelah dia ngomong gitu, Jenderal Naini dikabarkan tewas. Ini jelas banget contoh dari strategi serangan pemenggalan yang sengaja dirancang buat melumpuhkan struktur komando Iran. Sebuah pesan yang dikirim dengan brutal dan presisi banget. Tapi mungkin ya, ini yang paling bikin was-was. Ada seorang tentara cadangan Israel yang ditangkap. Tuduhannya serius banget, membocorkan informasi rahasia tentang sistem pertahanan udara Iron Dome. Iron Dome itu kan ibaratnya perisai yang melindungi kota-kota di Israel dari serangan roket. Kalau informasinya bocor, efektivitasnya bisa berkurang drastis, dan ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di sana. Terus, siapa yang megang kendali di tengah kekacauan ini? Nah, disinilah masalahnya. Justru di tengah krisis yang makin panas, kita malah dihadapkan pada ketidakpastian. Ada semacam kekosongan kepemimpinan dari para pemain utamanya. Siapa sih yang sebenarnya ngambil keputusan? Dan ini pertanyaan terbesarnya. Sejak konflik ini meletus, pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, sama sekali nggak pernah muncul di depan publik. Semua pernyataan resmi cuma lewat media. Keabsenannya ini memicu banyak spekulasi. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di Teheran saat ini? Di panggung dunia, responsnya juga berantakan. Lihat aja, meskipun ada 20 negara yang bareng-bareng ngeluarin pernyataan keras mengecam gangguan pelayaran, tapi ya cuma sebatas kata-kata. Nggak ada aksi militer kolektif yang terorganisir. Bahkan di antara negara-negara sekutu aja ada beda pendapat. Ini menunjukkan koordinasi global lagi lemah banget. Dan sekarang, kita sampai ke bagian terakhir. Dan jujur, ini yang paling menakutkan. Konflik ini sepertinya masuk ke fase baru yang super bahaya. Fase di mana norma-norma perang yang udah lama ada mulai dilanggar. Mulai dari menargetkan warga sipil sampai nggak menghormati tempat-tempat suci. Coba perhatikan eskalasinya. Juru bicara militer Iran secara terbuka memperingatkan kalau fasilitas sipil seperti taman, mal, tempat wisata bisa jadi target potensial. Ini pergeseran yang gila banget. Dari yang tadinya target militer, sekarang jadi mengancam warga sipil secara langsung.
Parahnya lagi, perang ini udah ndak mandang batas-batas simbolis dan agama. Serangan jalan terus pas perayaan Nauruz di Iran dan bahkan selama Idul Fitri. Puncaknya ada laporan serpihan rudal jatuh di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa dalam perang ini nggak ada lagi yang dianggap suci. Jadi intinya apa? Ini bukan lagi perang konvensional biasa. Ini udah jadi krisis dengan banyak dimensi, di mana aturan-aturan dasar seperti menghormati warga sipil dan tempat ibadah itu semua sepertinya udah nggak berlaku lagi. Dan itu yang bikin konflik ini jadi sangat berbahaya dan mustahil untuk ditebak kelanjutannya. Nah, analisis hari ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup meresahkan. Ketika batas-batas geografis, militer, dan bahkan moral sudah dilanggar, apakah ini artinya kita sedang menyaksikan sebuah konflik yang tidak lagi memiliki aturan? Dan yang lebih menakutkan, mungkin juga tidak memiliki akhir yang terlihat?